Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Ya, begitu dong. Harus antusias ketika kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita harus bersyukur lebih daripada orang-orang dunia. Karena saya dan saudara punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kita tidak percaya dan tidak menyembah Allah yang mati, tapi kita percaya dan menyembah Allah yang hidup. Nah, kalau Yesus sudah hidup, tadi pujian tadi kita nyanyikan apa? Ada apa? Terus apa lagi? Kuta gentar. Terus apa lagi? Hidup jadi ulang. Sama-sama. Kalau Yesus hidup, yang pertama apa? Ada Yesus. Yang kedua ada apa? Kuta gentar. Dan yang ketiga ada apa? Oke, saudara tunjuk orang kiri kananmu, bilang 3 perkataan ini. 1, 2, 3, mulai. Baik, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Matius pasal 28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya tunggu saudara-saudara sudah mendapatkan firman Tuhan. Kita akan baca firman ini bergantian. Oke, sudah ketemu semua? Oke, kalau sudah ketemu, saudara lihat di depan sedikit ada satu perkataan dari seorang penulis dan teolog Kristen bernama Wilbur Smith. Coba saudara lihat di depan, mari kita baca ini perkataannya sama-sama. Makna kebangkitan adalah suatu persoalan teologis, tetapi fakta kebangkitan adalah suatu persoalan sejarah. Hakikat kebangkitan tubuh Kristus mungkin merupakan suatu misteri. Lanjut. Tetapi kenyataan bahwa tubuh itu telah lenyap dari dalam kubur adalah suatu masalah yang harus dipecahkan berdasarkan bukti-bukti sejarah. Jadi pagi ini saya akan khotbah menggunakan pendekatan biblika. Pendekatan biblika adalah pendekatan yang banyak sekali mengangkat tentang fakta-fakta historis. Agama Kristen bukan agama hanya dibangun dalam fakta teologis, tapi agama Kristen itu juga dibangun dalam fakta historis. Jadi kalau saudara orang tanya, kamu percaya Tuhan Yesus bangkit? Saudara bilang, ya saya percaya. Saya mau berkata jawaban itu tidak cukup. Saudara harus memberikan argumen-argumen yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, agama Kristen bukan cuma agama pokoknya. Jadi kalau orang tanya apapun, saudara bilang, pokoknya saya percaya Tuhan Yesus. Pokoknya saya imani Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Kalau agama Kristen adalah agama yang mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu secara historis dan teologis. Ada amin? Nah, pagi ini saya punya khotbah agak sedikit beda. Ada banyak sekali data-data yang saya akan tunjukkan sehingga saudara dapat pengertian, pemahaman, pengetahuan yang baru tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Baik, mari kita mulai firman Tuhan. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2 mulai, saudara. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu menetap ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia berada di sini, sebab ia telah
bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya sama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Kita percaya bahwa satu-satunya pribadi yang disebut sebagai nabi, imam, dan rasul yang mati dan yang bangkit dari antara orang mati, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun nabi, tidak ada satu orang pun rasul, tidak ada satu orang pun imam yang mati kemudian bangkit dari antara orang mati. Hanya Tuhan Yesus saja. Nah, ini yang perlu saudara-saudara dibuktikan. Karena kalau kita tidak membuktikan, maka ada begitu banyak orang di luar sana yang berkata bahwa Yesus itu hanya sekedar nabi. Yesus itu hanya sekedar guru agama. Yesus itu hanya sekedar imam. Bahkan dia bukanlah Tuhan. Tapi saya mau berkata, justru dia adalah Tuhan. Ketika dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga dan membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin? Saya mencatat saudara, ada dua kebiasaan tentang orang hukuman yang digantung di kayu salib. Saudara perhatikan di depan. Yang pertama, kebiasaan orang Romawi, yakni mereka membiarkan tubuh korban penyaliban tetap tergantung di atas kayu salib agar menjadi santapan burung dan binatang lainnya. Jadi orang Romawi ketika penjahat digantung di atas Kalvari, di atas Golgota, maka mereka akan biarkan penjahat itu dimakan oleh binatang, burung-burung yang lapar akan daging, saudara-saudara. Mereka tidak peduli tentang orang yang dihukum di salib pada waktu itu. Karena bagi mereka, mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mengalami kematian yang hina. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, kebiasaan mereka berbeda. Yakni, mereka selalu menguburkan jenazah terhukum. Ini adalah hukum orang Yahudi tentang seseorang yang mati disalibkan. Tetapi ada seorang sejarawan Yahudi yang terkenal namanya Flavius Josephus. Dia pernah mencatat saudara bahwa meyakinkan bahwa orang Yahudi sendiri kadang-kadang tidak mentaati hukum penguburan. Dia tulis dalam bukunya yang berjudul War of the Jews. Josephus menulis, mereka begitu kelewatan sampai-sampai tega melemparkan mayat orang-orang yang sudah mati itu tanpa menguburkannya. Meskipun orang Yahudi biasanya sangat memperhatikan penguburan orang, sehingga mereka menurunkan mayat orang-orang yang dihukum dan disalibkan dan menguburkannya sebelum matahari terbenam. Bahkan keluarga dapat mengajukan permohonan untuk menguburkan jenazah terhukum. Perhatikan ini. Namun tidak ada seorang pun sanak keluarga yang meminta jenazahnya Yesus. Saudara bisa bayangkan, keluarganya sendiri itu tidak bisa meminta mayatnya Yesus. Karena bagi mereka ini sesuatu yang sudah habis, tidak ada lagi yang namanya pengharapan. Nah, dari isu ini saudara, lahirlah satu teori yang sesat. Bunyinya begini. Dari seorang yang bernama Profesor Buick Newberg yang berkata, tubuh Yesus dibuang setelah diturunkan dari salib. Mungkin oleh para algojo Romawi jauh lebih masuk akal bila ia dibuang ke dalam sebuah liang khusus untuk mayat orang yang dihukum daripada ditaruh di dalam sebuah kubur baru. Jadi seorang liberal ini berkata
bahwa Yesus itu tidak dikubur, tapi mayatnya dibuang oleh para algojo Romawi. Saudara perhatikan, isu ini membuat teori-teori liberal lahir dan akhirnya membuat kekristenan itu kalau tidak punya pendapat-pendapat yang kuat akan bisa meruntuhkan kepercayaan kita tentang Tuhan yang dikuburkan di dalam kuburan tersebut. Tapi ternyata teori ini saudara dibantah saudara. Kenapa? Karena yang pertama, tubuh Yesus itu diambil oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Betul saudara? Saudara baca Alkitab? Teori ini justru dibantah karena Yusuf seorang yang kaya ini yang menantikan kerajaan Allah, justru dialah yang ternyata dipakai oleh Allah untuk mengambil mayatnya Yesus kemudian meletakkan di dalam kuburan yang dimilikinya. Matius pasal 27 ayat 57 sampai 60. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu memeringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah mengguningkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah. Ya, berarti mayat Yesus tidak dibuang, tapi mayat Yesus dibaringkan di dalam kuburan dari Yusuf Arimatea. Yang kedua, kubur Yesus itu mau dilihat oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ayat yang pertama yang tadi kita sudah baca dari Matius pasal 28. Yang ketiga, tubuh Yesus itu diurapi oleh Nikodemus. Yohanes 19 ayat 38 sampai 40. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Jadi ketika Nikodemus berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kelahiran baru di dalam kehidupannya. Lanjut, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengepaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Saudara mengerti? Ada 3 bantahan. Dan yang keempat yang menentukan teori ini adalah tubuh Yesus itu dijaga oleh para serdadu Romawi. Matius 27 ayatnya yang ke-64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama, dan seterusnya. Saudara-saudara, 4 bukti ini meruntuhkan teori yang sesat yang mengatakan bahwa Yesus tidak dikubur, tapi mayat Yesus dibuang oleh para algojo Romawi. Ada seorang bapak gereja bernama Ignatius dari Antioquia. Dia berkata, imannya dibangun pertama kali bukan karena fakta teologis, tapi imannya dibangun pertama kali karena fakta historis. Jadi kalau orang tanya saudara, betul Yesus bangkit? Saudara harus bisa memberikan data-data. Saudara coba lihat di YouTube tuh. Sekarang ada banyak orang yang serang kekristenan, baik dari luar maupun juga dari dalam. Ada orang yang berkata, keselamatan pun juga itu bisa didapatkan di luar dari Tuhan Yesus. Jadi kamu tidak perlu percaya Yesus, tapi dengan berbuat baik aja kamu diselamatkan. Betul kata kita begitu?
Alkitab tidak pernah begitu. Alkitab berkata bahwa kita mutlak diselamatkan, mutlak dibenarkan itu oleh karena iman, oleh karena sarana percaya kepada Allah. Jadi biar orang mau baik sekalipun, dia beramal saudara dengan begitu banyak, tapi kalau dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, minta maaf, tempat kamu tidak pernah ada di surga, tapi tempat kamu ada di neraka. Bahkan ada penghujat-penghujat dari agama-agama lain yang menghujat bahwa Yesus itu saudara mati dalam keadaan telanjang bugil, tidak dipedulikan oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia bukan yang namanya dikuburkan, tapi dibiarkan mati di Golgota begitu saja. Saudara bisa lihat, kalau orang Kristen tidak pernah meneliti Alkitab dan belajar, maka saya dan saudara cuma jadi orang Kristen pokoknya. Jadi kalau orang tanya, pokoknya saya percaya Yesus saja, pokoknya saya yakini bahwa mati masuk surga. Tidak boleh sampai di situ. Saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang punya argumen-argumen yang kuat, yang bisa meruntuhkan setiap orang-orang yang mau menyerang kekristenan. Ada amin? Jadi Alkitab yang ada di tangan saudara itu baca. Jangan saudara dan saya tunggu sakit baru baca, terlambat. Baca Alkitab setiap hari. Karena kalau saya dan saudara tidak baca Alkitab setiap hari, tidak pelajari apa yang Alkitab catat, orang-orang di luar sana lebih pintar dari saya dan saudara. Percaya aja. Lihat orang-orang yang serang kekristenan, mereka itu tiap hari baca Alkitab. Untuk apa? Cari kesalahan dari Alkitab. Betul saudara? Coba saudara pulang buka YouTube deh. Itu orang-orang tiap hari saudara, mereka pakai data Alkitab untuk menyerang. Nah kalau kita saja tidak pernah baca, maka runtuhlah iman kita. Ada tantangan sedikit, kecewa dengan Tuhan. Ada tantangan sedikit, lari dari Tuhan. Ada tantangan sedikit, tinggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya dan saudara dangkal sekali pemahamannya akan Tuhan. Tapi kalau kita hidup dengan firman, saya percaya hidup kita tidak akan pernah mut-mutan. Kita akan terus menyala-nyala dengan Tuhan, karena kita tahu kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Ada amin? Ternyata teori ini saudara tidak berhenti. Muncul lagi saudara di abad modern, ada orang-orang liberal saudara yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yesus tidak bangkit. Saya akan tunjukkan kepada kita semua. Teori ini yang pertama adalah teori pingsan. Atau Yesus tidak mati tapi pingsan. Mari kita lihat saudara-saudara. Alasannya yang pertama, Kristus memang dipakukan pada kayu salib. Dia sangat menderita karena shock, kehilangan darah dan kesakitan. Dia pingsan tetapi dia tidak benar-benar mati. Tadi malam kita nonton film The Passion of the Christ. Tidak ada satu orang pun yang tidak nangis tadi malam, termasuk saya pun juga nangis. Kalau sampai yang tadi malam nonton tidak nangis, berarti hati batu saudara. Iya, semua mata tuh merah. Kenapa? Itu cuma film yang menggambarkan tentang perjalanan Kristus dari Getsemani sampai dia bangkit dari kuburan. Tapi hanya film saja saya dan saudara sudah tidak bisa lihat lagi. Makanya Yesaya 53 mencatat, semaraknya saja, rupanya saja, itu tidak bisa dipandang mulia. Karena terlalu hina saudara-saudara. Teori ini berkata, Yesus cuma shock, cuma kaget aja, makanya pingsan. Cambuk Romawi itu ada 9 cabang. Dan ujung-ujungnya itu saudara semuanya terbuat dari besi dan baja. Ketika itu dilepaskan saudara dan ditarik saudara, benda yang keras seperti kayu ini saja bisa tercabut. Apalagi tubuh kita yang empuk-empuk enak ini saudara. Itu waktu ditarik saudara,
itu semua tulang bahkan isi perut itu bisa kelihatan. Pemain dari film The Passion itu dia bersaksi. Waktu mereka acting saudara dan dia dicambuk, sebagian dari isi daging di belakang itu kena. Dan dia minta stop saudara, ulang. Harus dibalut ulang dengan apa? Seperti pakaian badan tuh yang palsu begitu, yang karet begitu. Jadi didobel-dobel saudara sampai berulang-ulang. Kenapa? Karena orang Romawi kalau cambuk itu tidak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi cambuk 40 kali aja stop. Kalau orang Romawi cambuk sampai lu puas. Makanya di film itu ketika Yesus dicambuk di belakang udah habis-habisan, darah banjir. Yesus dibalik lagi saudara, cambuk dari mana? Depan. Hancur. Nah tidak mungkin Yesus yang seancur-ancur itu hanya pingsan di atas salib. Saya tidak percaya itu. Betul saudara? Saya tidak percaya. Apalagi ketika dia disalib saudara, dia punya tangan dua itu dipaku dengan paku yang sangat besar. Dia punya kaki itu saudara dipaku. Dia tergantung saudara 6 jam di atas salib. Apakah Yesus hanya pingsan saja? Saya tidak percaya. Nah, pandangan ini berkata, ilmu kedokteran pada saat itu belum terlalu maju. Dan para rasul mengira bahwa Yesus sudah mati. Selanjutnya ketika Yesus dibaringkan dalam kubur milik Yusuf Arimatea, dia masih hidup. Setelah beberapa jam Yesus siuman atau sadar. Perhatikan, karena udara dingin di dalam kubur itu, maka Yesus bangkit lalu pergi. Jadi karena cuaca itu embun, pagi itu dingin, enak, Yesus tuh sadar dari pingsannya. Maka dia bangkit lalu pergi. Saudara percaya itu? Coba, saya mau tes saudara, nanti saya cambuk saudara pulang, berat-berat, saudara tidur pakai AC, kasih turun 16 derajat. Saudara bisa bangkit pagi-pagi dan pergi dari kamar saudara. Saya yakin saudara mager di situ, malas gerak di situ. Loh iya. Yang kedua saudara, alasannya rempah-rempah yang dibalurkan ke tubuh Yesus yang mempunyai efek memulihkan kesadaran sehingga dapat menyebabkan pulihnya kesadaran Yesus. Orang Yahudi kalau mati saudara itu dirempah-rempahi. Dan itu saudara banyak sekali. Tapi saya yakin biar Yesus dirempah-rempahi pun juga, dia tidak akan pernah pingsan saja. Justru dia mati saudara-saudara. Sehingga mereka membalut dia dengan kain kafan. Nah teori ini yang berkata Yesus hanya pingsan dibantah saudara-saudara. Yang pertama, Yesus benar-benar sudah mati di kayu salib. Berdasarkan penelitian para serdadu Romawi. Ketika mereka ingin membuktikan Yesus sudah mati, maka mereka ambil tombak saudara, mereka tombak Yesus punya apa? Lambung. Keluar apa? Air dan apa? Darah. Ketika mereka lihat air dan darah keluar, Yesus sudah tertunduk. Karena perkataan Tuhan yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Maka itu sudah selesai. Yesus sudah mati. Bahkan saudara-saudara, dengan bukti bahwa Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus mengurapi Yesus, maka itu membuktikan bahwa Yesus bukan hanya saja pingsan, tapi Yesus itu mati. Bantahan yang kedua saudara, ada seorang yang bernama Profesor T.J. Tolbert. Dia berkata, belum yang kedua, kesedihan luar biasa di Taman Getsemani, penangkapan di tengah malam buta, perlakuan brutal di tempat kediaman Imam Agung dan di gedung pengadilan Pilatus, kelelahan karena mondar-mandir dari Pilatus ke Herodes, pencambukan keji oleh serdadu Romawi, perjalanan ke Kalvari yang membuat dia terjatuh karena kehabisan tenaga, penderitaan luar biasa karena penyaliban, dan setelah itu kehausan serta demam. Orang ini berkata bahwa Yesus tidak pingsan, dia mati. Bayangkan dari Getsemani tengah malam saudara ditangkap.
Petrus semua yang jago-jago hilang semua. Makanya waktu saya nonton itu film tadi malam, ada dua tokoh penting di situ. Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Kita nih kadang-kadang sama seperti dua tokoh ini. Kalau ada tantangan, lari tinggalkan Tuhan. Kalau ada tantangan, mudah menyangkal Tuhan. Tapi dari dua tokoh ini perlu kita belajar. Jangan sama seperti Yudas, yang ketika berbuat salah pergi gantung diri dan mati. Tapi kalau saya dan saudara buat salah, harus belajar seperti Simon Petrus, yang mau kembali kepada Tuhan. Amin. Bahkan ada pandangan itu, ada seorang yang bernama Profesor F. Goddard, saudara, berkata, sebelum disalibkan, Yesus sudah banyak menderita, baik secara jasmani maupun rohani. Dia menanggung penderitaan yang mengerikan selama 6 jam penuh. Bantahan yang kedua, Pilatus kaget karena Yesus telah mati. Padahal Pilatus cuci tangan tuh. Dia tidak mau tanggung jawab dengan darahnya Tuhan Yesus, karena dia didesak. Istrinya dapat mimpi bahwa engkau jangan ikut campur dalam urusan orang itu. Tapi Alkitab berkata karena Pilatus mau menyenangkan hati orang Yahudi, maka dia cuci tangannya. Ketika Yesus diserahkan, mereka hajar dia habis-habisan. Ketika Yesus mati, informasi sampai kepada Pilatus. Maka Pilatus sangat kaget karena Yesus sudah mati. Bantahan yang ketiga, kalau Yesus hanya siuman dari pingsan, ini penting. Perjalanan panjang ke Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya atau 10 km dari Yerusalem tidak mungkin mampu dijalani oleh Tuhan Yesus. Yesus menderita dari kepala sampai kaki. Dia punya kepala, saudara, ditaruh mahkota duri. Waktu saya baca tafsiran ini, mereka cari satu pohon, saudara, yang punya duri itu yang paling tajam yang ada di Israel. Itu baru ditancapkan saja, saudara. Itu saudara punya tubuh itu rasanya nyut-nyut. Nah, Yesus bukan cuma ditaruh aja gitu. Mereka ambil sepotong kayu, kemudian apa? Pukul. Jadi itu mahkota duri, saudara, tertancap kuat di sini semua. Dan itu darah, saudara. Bahkan dia punya kaki dua dipaku dengan paku yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah Yesus hanya pingsan dan dia keluar dari kubur, dia bisa jalan 10 kilo? Saudara yang siapnya jalan 10 kilo tidak bisa. Apalagi saya dan saudara sakit berat, menderita. Betul, Yesus itu Tuhan. Tapi dalam konteks kematiannya, berbicara pun juga dari sisi kemanusiaannya. Dia tidak akan pernah hanya pingsan saja kemudian dia bangkit dan jalan ke Emmaus 7 mil atau 10 kilo. Tapi Yesus benar-benar mati. Amin. Dan yang keempat, jika Yesus hanya siuman dari koma, berarti Yesus telah berbohong membiarkan pengikutnya mengabarkan kebangkitan yang sesungguhnya hanyalah dongeng tentang kebangkitan. Berarti Yesus ini penyebar hoax. Jadi saya dan saudara pun juga yang ada di ruangan ini orang-orang yang berbohong. Tapi apakah betul demikian? Tidak. Yesus bukan hanya pingsan saja, tapi dia benar-benar mati. Ini teori yang pertama. Memang orang kalau terlalu pintar, saudara, berbahaya. Makanya di teologi itu belajar biblika itu penting. Tapi kalau tidak dijaga dengan baik bisa sesat. Bisa sesat. Lihat orang-orang yang kuliah teologi yang sampai S2, S3, doktornya ada 3 tambah profesor. Itu saking pintarnya, saudara. Itu jadi liberal, tidak percaya kepada Alkitab. Betul, semua perlu diselidiki.
Tapi jangan sampai kita meninggalkan fakta teologis pun juga. Itu penting. Kalau tidak, kita akan jadi orang-orang yang tidak percaya Alkitab. Teori yang kedua adalah teori pencurian. Teori ini berkata bahwa murid-muridnya Yesus yang mencuri jenazahnya Yesus. Kalau saudara lihat ayat 11 sampai 15, kita lihat ayatnya yang ke-13 saja. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh teori yang kedua ini. Bantahannya yang pertama, mayat Yesus itu tidak dicuri. Tapi mayat Yesus itu mati dan dijaga oleh para serdadu Romawi. Alkitab mencatat bahwa mereka disuap. Jadi mereka tahu Yesus itu bangkit, tapi mereka suap ini serdadu Romawi. Ini orang-orang rohaniawan tapi memang brengsek semua. Pakai jubah rohani tapi penjahat kelas kakap. Nah, ada seorang yang bernama Profesor Bruce. Dia pernah berkata, hukuman yang lazim bagi yang tertidur pada waktu jaga adalah hukuman mati. Tentara Romawi itu, saudara, sangat disiplin dalam bertugas. Kalau sampai ada seorang yang keluar kabur dari tahanan, itu yang jaga itu, saudara, bukan cuma dicopot dari jabatan, tapi dia menggantikan orang yang kabur itu, alias dia yang mati. Nah, serdadu Romawi yang berjaga, saudara, itu terdiri dari dua kelompok penjaga, yang masing-masing itu terdiri dari 4 orang yang berjaga. Jadi yang jaga Tuhan Yesus ada berapa orang? 8 orang. Bagaimana murid-murid Yesus itu bisa datang mencuri mayatnya Yesus? Tidak mungkin, karena mereka jaga itu, saudara, menggunakan peralatan, saudara, yang sangat-sangat canggih. Bagaimana mereka bisa berani datang dan mau mencuri mayat daripada Tuhan Yesus? Yang kedua, adanya materai atau segel pada batu penutup kubur. Ada seorang profesor teologi namanya Roper. Dia berkata, tidak mungkin ada seorang pun di antara murid-murid itu yang berani merusak kubur yang telah dimaterai itu, meskipun tidak ada serdadu Romawi yang menjaganya. Walaupun tidak ada yang jaga, tapi kalau itu sudah ada materai daripada kaisar, daripada raja orang Romawi, saudara, maka itu tidak akan pernah bisa disentuh oleh siapapun. Tidak bisa. Dan yang ketiga bantahannya, bagaimana murid-murid itu bisa mencuri Yesus, sedangkan para murid ini adalah penakut semua. Jangankan curi mayatnya Yesus di kuburan Yusuf Arimatea, waktu Yesus dikubur aja semua melarikan diri. Petrus yang jago berkata, sekalipun mereka meninggalkan engkau, aku akan mati bersama dengan engkau. Tapi ketika prajurit-prajurit Romawi datang bersama dengan Yudas Iskariot, Petrus itu ketakutan sampai dia ambil parang dan potong salah seorang serdadu yang bernama Malkus. Yesus bilang, simpan itu pedang. Kalau lu main pedang, lu mati dengan pedang. Yesus dibawa di dalam mahkamah agama. Petrus lihat, saudara, waduh, ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Kalau sampai saya berkata saya adalah muridnya, maka mati pasti. Dan ingat, mati bukan langsung didor kasih mati, saudara. Menjalani hukuman sama seperti Yesus. Itu yang saya bilang tadi. Tidak ada satu orang pun yang mampu sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau kita punya sakit yang sapoong, saudara, yang terlalu banyak mengeluh dengan Tuhan Allah. Amin. Tantangan yang sedikit-sedikit jangan mengeluh. Saudara harus bersyukur ada satu orang
yang ganti kita. Kalau tidak, kita semua ini mati binasa di neraka sana, saudara. Mereka tanya, kamu adalah salah satu muridnya. Petrus bilang, apa yang kamu ngomong? Aku tidak ngerti. Ada yang berkata, dari logatmu ketahuan engkau orang Galilea. Aku bersumpah aku tidak mengenal dia. Ada lagi yang berkata, betul kamu adalah muridnya. Petrus langsung kutuk diri dan berkata, aku tidak pernah mengenal orang itu. Langsung ayam berkokok 3 kali. Nah, bagaimana mereka yang penakut mau berani dicuri itu kubur Yesus? Di Getsemani aja udah kabur, apalagi datang ketemu dengan serdadu Romawi, mati semua itu. Saudara bisa, memang orang kadang-kadang rasa diri pintar tapi goblok sebenarnya. Iya. Rasa diri dia punya teori itu betul untuk meruntuhkan bahwa Yesus itu hanya pingsan aja. Yesus itu aja dicuri. Dari mana Yesus dicuri? Murid-murid aja ketakutan kok. Masa mereka mau berani berhadapan dengan itu serdadu Romawi? Mereka punya tombak itu tajam sekali. Peralatan mereka, saudara, sangat-sangat canggih. Tidak mungkin Yesus itu dicuri oleh para muridnya Tuhan Yesus. Wilbur Smith berkata, murid-murid yang lari meninggalkan Yesus ketika dia akan diadili tentu tidak mempunyai keberanian atau kekuatan untuk melawan sekelompok serdadu. Betul, saudara? Tidak mungkin, tidak mungkin. Teguh Tukar berkata, di tangan kanan serdadu Romawi ada tombak sepanjang 6 kaki, terdiri dari mata tombak yang tajam dari besi. Di tangan kiri ada perisai besar dengan tinggi 4 kaki dan lebar 2,5 kaki. Bagaimana murid-murid yang hanya nelayan biasa bisa perang lawan serdadu Romawi? Tidak bisa, saudara. Mau lawan pakai tukar? Tidak bisa. Jadi kalau mereka berkata Yesus hanya mencuri murid-murid, itu satu kebohongan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Bantahan yang keempat, malaikat Tuhan turun menggulingkan batu itu, dan para prajurit Romawi ketakutan seperti orang mati. Malaikat yang turun yang guling itu batu, bukan murid-murid yang datang guling itu batu kemudian curi mayatnya Yesus. Tidak mungkin, saudara-saudara. Kemudian yang kelima, kain kafan rapi tersusun adalah bukti Yesus bangkit, bukan dicuri. Ada seorang bernama Mary Seteni, dia berkata, tidak ada perampok yang akan menggulung kembali pembalut jenazah menjadi seperti bentuknya semula, karena mereka tentu tidak mempunyai waktu untuk apa? Saudara pernah lihat pencuri yang habis rampok rumah kasih rapi rumah? Ada? Tidak ada. Orang kalau sudah curi, sudah dapat dia punya yang dia rampas, dia kabur udah. Ngapain rapikan rumah? Nah, tidak mungkin Yesus itu begitu. Tidak mungkin, saudara. Pasti mereka akan melemparkan kain-kain itu begitu saja dan lari sambil membawa jenazah karena takut ketahuan. Mereka pasti akan bekerja apa, saudara? Dengan secepat mungkin. Bahkan ada seorang yang berkata, tidak mungkin mereka mencuri mayat Yesus kemudian membawa Yesus dengan telanjang. Tidak mungkin. Pasti ketika mereka curi Yesus, mereka bawa langsung lengkap dengan kain kafan. Betul atau tidak? Saya punya banyak data tentang kain kafan, tapi nanti panjang khotbahnya. Ketika mayat Yesus itu dibalut dengan kain kafan itu, saudara, kainnya panjang itu berapa puluh meter, saya lupa ambil datanya. Dan itu, saudara, dibalut, saudara, itu berlapis-lapis. Nah, kalau mereka tunggu nanti guling Yesus dulu gitu kain kafan, saudara, kapan mereka kabur dari situ? Tapi di film The Passion of the Christ jelas penutupnya. Yesus, saudara, berdiri di samping daripada kain kafan tersebut. Itu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Tepuk tangan, saudara.
Ada 3 berkat istimewa bagi orang percaya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Ini saya bagikan dari bagian teologis untuk saya dan saudara. Yang pertama, kita yang mati di dalam Kristus akan bangkit dan memiliki hidup kekal bersama dengan Kristus di surga. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Alkitab berkata, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Kalau Yesus itu saudara tidak mati dan bangkit, maka pemberitaan Injil ini hanya omong kosong. Tapi Alkitab berkata juga saudara, ayatnya yang ke-16 sampai 18, 1 Korintus 15, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Tapi karena Kristus bangkit, maka saya dan saudara adalah orang-orang yang juga akan hidup bersama-sama dengan Kristus nanti di surga. Jadi kita boleh mati nanti satu saat, tapi kematian kita itu saudara tidak selama-lamanya. Kita akan bangkit dari antara orang mati pun juga, dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi dunia ini cuma tempat numpang sementara. Jadi kalau saudara hanya numpang, kita hanya numpang, jangan betah di tempat yang namanya numpang. Saudara numpang di rumah orang betah? Coba yang betah angkat tangan. Saudara datang di rumah saya aja, tiap hari saya suruh sapu rumah 10 sampai 20 kali. Serius. Makanya Mama Yola di rumah capek. Karena kaki saya itu tidak bisa injak debu, tidak bisa. Kaki saya tidak bisa saudara, gelinya. Jadi kamar saya itu satu hari disapu bisa sampai 20 kali. Saudara tinggal dengan orang, numpang dengan orang itu tidak betah. Tak usah numpang, kos aja deh. Saudara kos betah? Betah sih tapi bayar tiap bulan. Tapi kalau rumah sendiri saya percaya saudara nyaman. Amin. Nah dunia ini tempat kita menumpang, Petrus bilang. Jadi jangan suka dengan dunia ini. Kalau saya dan saudara tertarik suka dengan dunia ini, maka kita tidak akan pernah punya tempat ada di surga bersama dengan Tuhan. Yesus berkata, ketika dia sudah selesai menyediakan tempat bagi kita, maka dia akan datang kembali kedua kali dan bawa kita untuk ada bersama dengan dia. Karena di mana dia berada, dia juga mau kita berada bersama dengan dia. Amin. Jadi surga itu rumah kita sesungguhnya. Saya selalu bilang ulang-ulang, kalau saudara punya rumah bagus, puji Tuhan. Tapi kalau rumah juga tidak bagus, puji Tuhan. Kenapa? Karena itu cuma apa? Numpang. Kita cuma numpang. Ketika kita ada di surga, saudara, ini yang hebatnya. Kita masih tetap bekerja dan beraktivitas. Yang pertama, kita ngapain di surga sih? Alkitab mencatat, kita akan ikut memerintah dengan Kristus. 2 Timotius 2 ayat 12 berkata, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun apa? Akan menyangkal kita. Wahyu 20 ayat yang keempat berkata, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk apa saudara? Masa 1000 tahun.
Jadi kita ada di surga, saudara, bukan nganggur di sana, tapi kita ikut apa? Memerintah. Jadi kalau saudara gila jabatan di dunia, tidak dapat jabatan, tak usah gila-gila. Ya, seperti para caleg-caleg itu yang gila mau jadi caleg, tidak jadi caleg, gila. Oh iya. Jangan gila-gila. Hidup ikut maunya Tuhan aja. Yang penting saudara cinta Tuhan, setia dengan Tuhan, mati memerintah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, di surga kita buat apa? Kita akan melayani Tuhan juga siang dan malam. Wahyu pasal 7 ayat 15 berkata, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi kita mati, kita melayani Allah itu siang dan malam di surga. Jadi kalau saudara pelayanan di dunia ini, terus setia pelayanan. Tadi malam saya ngomong di anak pemuda, kalau kaki saudara malas ke gereja, malas pelayanan, ingat, Yesus punya 2 kaki itu disalib untuk saya dan saudara. Tak usah mut-mut dalam pelayanan, jangan. Alkitab berkata, manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan apa? Besi. Jadi saudara jangan berpikir dunia pelayanan itu manis. Tidak, saudara. Dunia pelayanan itu penuh dengan pahit, gesekan, dan lain sebagainya. Jadi kalau saudara hari ini melayani dengan sungguh. Saudara punya prinsip, yang kasih saya talenta, karunia, dan kesempatan, bukan pendeta, bukan ketua praise and worship, bukan ketua pendoa sabah, bukan ketua sekolah minggu, bukan ketua pemuda, bukan ketua lain-lain. Tapi yang kasih saya kesempatan dan itu adalah Raja di atas segala raja. Maka saya harus pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan di dunia ini, saudara, mati ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi di surga nanti kita akan melayani Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, di surga kita akan beribadah kepada Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat yang ketiga berkata, maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan di dalamnya, dan hamba-hambanya akan apa? Beribadah kepadanya. Jadi kalau orang di dunia malas ibadah, tidak suka ibadah, jangan marah ya. Lu rumah bukan di surga. Bilang sama kiri kanan, lu rumah di dunia atau surga? Iya, loh. Ini yang ngomong Alkitab loh. Saudara pikir saudara kasih kolekte, sumbang gereja, perpuluhan, terus tidak datang gereja, Tuhan senang? Tuhan tidak senang itu. Kalau saudara dan saya mau hitung-hitung beramal, Kristen itu agama yang paling sedikit saudara beramal. Saudara membandingkan dengan agama Islam, dengan agama Buddha, agama Hindu, mereka adalah orang-orang yang paling banyak beramal, saudara. Lihat buktinya, doa mereka puasa aja, itu ada yang kasih makan takjil, saudara, satu hari itu bisa 1.500, 200 takjil gratis. Orang Kristen ada begitu? Tidak ada. Jadi kita harus cinta ibadah, harus benar-benar setia ibadah. Kalau ada yang ngajak saudara hari Minggu untuk kemana-mana, bilang, saya gereja dulu. Nanti pulang gereja lu mau ke Amfoang ke, mau Tablolong ke, mau Pulsa mau ke, mau ke Samurai Jua ke, berangkat. Loh ya. Sejak saya bertobat tahun 2000, saya tidak pernah dipaksa-paksa untuk datang gereja. Saya tidak pernah dipaksa-paksa melayani Tuhan. Apakah saya melayani Tuhan waktu main keyboard 15 tahun tidak pernah ketemu dengan pelayan-pelayan yang brengsek? Ketemu. Ada pemain drum model begini, pemain gitar model begini, pemain bass model begini. Udah tidak pernah doa, datang langsung naik main. Habis pelayanan tarik rokok di luar. Tapi apakah saya gara-gara itu terus korbankan saya punya kesempatan yang Tuhan sudah berikan pelayanan? Tidak boleh. Karena ingat, masuk surga sendiri-sendiri.
Amin. Mama tidak bisa bawa bapak. Bapak tidak bisa bawa mama. Orang tua tidak bisa bawa anak. Anak tidak bisa bawa orang tua. Apalagi bestie tidak bisa bawa bestie. Jamara. Jadi harus cinta ibadah, ya. Harus cinta ibadah. Saya ulangi perkataan dari John Piper. Dia berkata begini. Waktu saya masih kecil, ibu saya tidak pernah pukul saya ketika baju dan celana saya kotor karena makan coklat dan main lumpur dan lain sebagainya. Tapi ibu saya akan pukul saya ketika saya tidak ke gereja dan sekolah minggu. John Piper berkata bahwa apa yang ditanamkan oleh orang tua saya, hari ini betul saya melihat bahwa saya jadi hamba Tuhan yang besar. Harus ibadah, saudara. Jadi kalau saudara datang gereja, ada orang yang tidak saudara suka di gereja ini, tidak apa-apa, tak usah lihat dia. Lihat pendeta yang khotbah dan lihat Tuhan Allah yang ada di atas platform ini, saudara. Loh ya, kalau saudara tidak suka lihat pendeta yang khotbah, dengar apa yang dia ngomong aja. Tidak apa-apa, dengar aja. Loh, Yesus bilang dalam Matius 23, dengar apa yang ahli Taurat orang Farisi ngomong, tapi tak usah ikut apa yang mereka lakukan. Jadi kalau saya dan saudara kecewa dengan manusia, saudara yang rugi kalau tidak ke gereja loh. Loh iya, setiap minggu firman selalu baru Tuhan beri. Jangan pernah bosan dengar firman. Amin. Datang gereja, datang cinta ibadah. Kalau sampai saudara sakit tidak bisa bangun dari tempat tidur, cari ibadah online. Kita lagi ibadah, saudara nonton di Facebook atau cari gereja lain yang online di YouTube, saudara ikut ibadah di situ. Jangan pernah buang kesempatan. Kenapa? Karena salah satu ciri tanda orang ada di surga adalah dia orang yang apa? Beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau di dunia aja lo bosan ibadah, aduh jamar di surga itu ibadah non-stop sayang. Ibadah non-stop sayang, jamar. Lo iya? Ibadah non-stop. Lo iya? 2 jam kalau kita, aduh bosan nih ibadah aduh jamara aduh kayaknya Petrus bilang, aduh jamara kamu gak cocok deh, wajah kamu gak cocok ada di sini. Karena kita ibadah terus di surga. Amin saudara. Nah berkat istimewa yang kedua adalah kita menaruh kepercayaan kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang apa? Mati. Jadi saya dan saudara bukan percaya menyembah Allah yang mati, tapi kita percaya dan menyembah Allah yang hidup. Jadi kalau saudara jadi Kristen hari ini, jangan pernah lepaskan kekristenan. Betul, Yesus datang tidak bawa agama, tapi pengikut Kristus mereka disebut sebagai orang-orang Kristen. Nah saya dan saudara banggalah karena Tuhan kita bukan hanya mati, tapi Tuhan kita itu apa saudara? Bangkit. Allah membangkitkan dia, tapi Yesus pun juga membangkitkan dirinya. Karena apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa itu juga yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Yohanes pasal 10 ayat 30 berkata, karena aku dan Bapa adalah satu. Jadi betul Allah Bapa membangkitkan Yesus, tapi Yesus pun juga bangkit dari antara orang mati, karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia dan Bapa adalah satu. Ada ajaran yang hari ini sesat sampai hari ini, dan saya anggap dia adalah bapa dari bidat, namanya Arianisme. Itu ajaran berkata Yesus itu adalah putra daripada Allah Bapa, sehingga Yesus lebih rendah daripada Bapa. Bahkan Yesus bukan hidup selama-lamanya karena dia bukan Allah seutuhnya. Ini ajaran sampai hari ini saudara berkembang. Tapi saya percaya Alkitab mengatakan dia bukan cuma manusia sejati saja, tapi dia pun juga adalah Allah yang sejati. Amin. Jadi cewek-cewek di sini yang belum nikah, kalau ada cowok tampan datang,
berkata, beta mau di lu asal lu ikut agama beta. Biar dia mau ganteng model apapun, dia punya uang mau sebanyak apapun, dia punya harta warisan mau sebanyak apapun. Saudara berkata bilang begini, Jamara Tuhan Yesus lebih dari lu. Amin. Bilang ke dia begini, lu boleh ganteng, boleh gagah, tapi lu mati lu jadi Abraham. Lu mengerti? Tapi saya punya Yesus mati bangkit dari antara orang mati. Amin. Jadi tidak boleh tukar Yesus dengan apapun juga. Jangan pernah. Justru kalau saudara ketemu orang yang tidak Kristen, saudara bilang, kalau lu mau dengan saya, percaya Tuhan Yesus dulu baru mau dengan saya. Ikut saya bukan karena lu lihat saya cantik, saya tampan, tapi ikut saya karena lu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang betul demikian, saudara. Kekristenan tidak bisa dibantah. Yesus bangkit karena ada fakta-fakta historis yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Bahkan kita percaya bahwa dia Allah yang hidup karena dia menampakkan diri berulang-ulang kali kepada begitu banyak orang. Kepada Maria Magdalena, Maria yang lain, kepada Thomas, kepada murid-muridnya, bahkan kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Itu bukti bahwa Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan berkat istimewa yang ketiga adalah, saudara-saudara, kita diberi tugas surgawi untuk melanjutkan misi Allah di dunia ini. Lihat Matius 8 ayat 18 sampai 20. Alkitab berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti berkat istimewa yang ketiga adalah saya dan saudara dapat mandat untuk menyelesaikan misi Allah yang ada di dunia ini. Tidak semua kita dipanggil jadi pendeta, tapi semua kita dipanggil untuk jadi pelita. Amin. Kalau saudara jadi pendeta semua, siapa yang khotbah, siapa yang dengar khotbah? Iya. Tapi kita semua dipanggil jadi apa? Pelita. Saudara jadi pelita di sekolah, jadi pelita di kampus, jadi pelita di tempat kerja, jadi pelita di dunia usaha, jadi pelita dimanapun saya dan saudara ditempatkan. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridnya Yesus. Kata murid, saudara, mengandung pengertian, jadikanlah semua bangsa miliknya Yesus. Hari ini kekristenan masih banyak, saudara, penuh pergumulan. Ada daerah-daerah, negara-negara yang tertutup dengan Injil. Itu menjadi tugas saya dan saudara untuk berdoa supaya Injil boleh terbuka. Kalau kita ibadah di kantong-kantong Kristen seperti tempat kita, ini sesuatu yang sangat-sangat mudah untuk kita lakukan. Tapi ada tempat-tempat di luar sana yang orang mau ibadah aja susah. Makanya kita perlu banyak berdoa supaya Injil terbuka. Ada amin? Yesus bilang Matius 24 ayat 14, Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia, barulah Kristus akan datang. Saudara punya media sosial, pakai itulah untuk memberitakan Injil. Ya, jangan pamer saudara punya muka yang tiap minggu ganti-ganti terus, jangan. Jangan pamer saudara punya baju baru terus di situ. Jangan pamer saudara punya pakaian, saudara punya harta, saudara punya trik-trik jalan-jalan, jangan. Paling banyak pamerlah firman Tuhan. Siapa tahu ada orang bunuh diri waktu baca saudara punya status firman Tuhan, dia tidak jadi bunuh diri. Bisa kan? Bisa loh. Siapa tahu ada orang yang mungkin sedang putus asa, saudara khawatir dengan hidup, saudara naikkan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segalanya dalam apa? Doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Wih, waktu orang yang lagi khawatir, lagi tidak punya uang, baca status saudara, dia punya iman yang tumbuh, dia berkata, betul, jangan khawatir.
Karena ketika kita khawatir, kita berdoa, Tuhan akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Saya percaya kekristenan adalah Kristen yang sungguh-sungguh membuktikan Yesus mati bahkan bangkit dari antara orang mati. Ada dua statement terakhir dari dua orang yang terkenal, namanya Robertson Nicoll. Dia berkata, kubur kosong Kristus adalah titik awal gereja. Bila Anda menolaknya, berarti Anda menolak agama Kristen. Michael Green, seorang profesor yang sangat terkenal, berkata, tanpa iman terhadap kebangkitan agama Kristen, tidak ada sama sekali gereja tidak pernah berdiri. Jadi gereja akan kuat karena salah satu buktinya adalah gereja dibangun oleh seorang yang bernama Yesus, yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia hidup selama-lamanya, dan dia berjanji akan datang yang kedua kali menjemput orang yang beriman. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan Tuhan berkati kita. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya.